Muda, cantik, seksi, dan terkenal. Siapa yang tidak ingin seperti mereka? Tapi, semua kelebihan yang mereka punya justru mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Mereka diserang oleh 3 orang psikopat busuk. Seperti apa kelanjutan kisah dari 5 model ini? Marilah kita saksikan bersama. Inilah dia film keseruan rumah model tahun 2024. Oh iya, agar channel ini semakin berkembang, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya. Ayo, siapin headsetnya dan kita mulai ceritanya. Stupid here, hooked it up. Femme. $4.95. My God, I think you look stunning just the way you are. Don't forget to tag me. Film langsung dibuka dengan seorang supermodel yang memiliki jutaan followers, bernama Bella Bayer, yang tewas karena ditabrak mobil. Di dalam film ini terdapat 5 tokoh utama yang berprofesi sebagai model. Mereka adalah Joey, Nadia, Sydney, Carla, dan Trudy. Mereka adalah sekelompok model bikini wanita. Diceritakan bahwa dulunya Bella juga merupakan salah satu model di tim tersebut. Pada hari itu mereka sedang melakukan sesi pemotretan di pinggir air terjun. Joey adalah model pendatang baru. Dia di sana untuk menggantikan kekosongan posisi setelah kepergian Bella. Di sela-sela pekerjaan, Nadia mengajak Joey untuk berkenalan dan berbincang-bincang. Di akhir sesi pemotretan hari itu, mereka berlima diminta untuk berfoto bersama. Sialnya, Joey jatuh terpleset sehingga menyebabkan kakinya terkilir. Setelah selesai bekerja, mereka berlima kembali ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh agensi. Tempatnya sangat indah, di pinggiran kota. Kita sebut saja ini rumah model, sesuai judul film ini. Joey datang terlambat ke rumah model, karena sebelumnya dia harus mengobati kakinya yang terkilir terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Joey disuruh menempati kamar di sebelah oleh seniornya yang bernama Nadia. Sebelum bergegas pergi, Nadia memberi Joey sebuah baju untuk dipakai nanti malam. Oh, hold on, babe. To top this brand sent me, but I already had one. Joey bersiap-siap menggunakan baju pemberian Nadia. Tidak lupa Nadia mengambil gambar Joey agar nantinya Joey bisa memasang foto terbaru itu di akun sosmednya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka berkumpul di ruang utama rumah itu, dan keakraban antara mereka berlima pun segera terjalin. Mereka saling bertukar akun Instagram. Trudy menanyakan nama akun Joey. Saat mereka mencari, semuanya menjadi heran, karena jumlah followers dari Joey yang masih sangat relatif sedikit, bahkan belum centang biru. Trudy menyarankan kepada Joey untuk mengunggah foto yang menonjolkan keindahan fisiknya untuk menarik sejumlah followers. Di ruang tersebut, mereka berlima asik dengan gadgetnya masing-masing. Tiba-tiba, dari Instagram Joey mendapat pesan dari seorang pria yang bernama Good Guy. Dan percakapan di pesan pribadi mereka menjadi intens. Good Guy mengirimkan link video dan menyuruh Joey untuk memutarnya. Ternyata hanya sebuah video tentang belalang sembah jantan yang berpura-pura mati agar tidak dimangsa oleh belalang betina. Joey juga menunjukkan video itu kepada Nadia. Nadia hanya berkata bahwa apa yang dilakukan pria itu sedikit aneh. Kalau tujuannya berkenalan dengan Joey, kenapa memberi video tentang hewan? Joey ini tampaknya masih polos-polos saja dalam menanggapi pesan dari orang asing. Tapi Sydney berkata, seharusnya Joey tidak perlu menanggapi pesan dari orang tidak dikenal. Apalagi dia adalah seorang model. Don't do that. Models don't respond to DM. Di tengah percakapan, tiba-tiba pintu diketuk. Ternyata yang datang adalah Stephen. Stephen adalah mantan kekasih Nadia. Awalnya Nadia enggan membuka pintu, tapi Stephen terus mendesak. Hingga terpaksalah Nadia menemui Stephen. Stephen ini berusaha membujuk Nadia untuk balikan, tapi Nadia menyuruh Stephen untuk pulang saja, dan mereka akan membahas hubungan mereka saat di rumah nanti. Nadia juga berkata, kalau di rumah ini tidak boleh ada pria bertamu, itu bisa membuat dia dipecat. Nadia kemudian mengusir Stephen. You're absolutely crazy for coming out here. Steven, you need to go.
Setelah kepergian Stephen, mereka berlima pergi ke halaman belakang rumah untuk berendam air panas. Sambil berendam, mereka memainkan permainan kejujuran atau tantangan. Carla ditantang untuk mencium Trudy. Carla menolak, tapi yang terjadi... I respect that. Okay, what about on the cheek? Hurry up. Hey, you're disgusting! Don't you dare post that. My boyfriend's going to propose. Carla merajuk pergi karena kelakuan sahabat-sahabatnya itu. Sampailah kini giliran Zoe untuk menerima kejujuran atau tantangan. Zoe meminta untuk memberikan kejujuran saja. Lalu Nadia memberikan pertanyaan. Siapa orang yang Zoe namai jangan diangkat di telepon? Dia menjawab itu adalah ayahnya. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol dan sering menganiaya ibunya. Dan ayahnya masuk penjara. Zoe tidak mengangkat telepon dari ayahnya karena belum siap menerima semua perbuatan ayahnya terhadap ibunya dahulu. Saat semua menyimak cerita hidup Zoe, tiba-tiba Carla datang membawa minuman untuk mereka. Nadia meminta maaf karena telah mengungkit masa lalu dari Zoe. Tetapi Zoe memang baik hati, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di sela-sela perbincangan mereka berdua, Nadia juga menyampaikan kalau wajah pria yang mengajak Zoe berkenalan tadi memiliki akun lain yang bernama Jack. Nadia memperingati untuk berhati-hati. I see him everywhere. His name's not Clyde, it's Zach. Keseruan kembali berpindah ke dalam rumah. Mereka menari-nari sambil membuat konten untuk menghibur para pengikutnya. Saat semua sedang asik melihat hasil pencapaian like dan komen, tiba-tiba dari depan terdengar ada bel dibunyikan. Saat pintu dibuka oleh Zoe, di depan sudah ada berdiri seorang pria yang mengaku tetangga. Dia meminta Zoe untuk mengecilkan sedikit volume musiknya yang sedang mereka putar. Namun saat Trudy ikut menghampiri ke depan, tiba-tiba pria ini menjadi salah tingkah dan meminta nomor HP dari Trudy. Saat itu yang terjadi... Okay. Bye-bye now. Okay. Sydney masuk ke kamar Carla, menanyakan di mana tali lompatnya. Tapi pertanyaan Sydney ini membuat Carla terganggu, karena dia sedang fokus live di depan kamera. Sontak saja mereka saling mengumpat dan pertengkaran pun terjadi. I'm so glad I don't have to whore myself out for followers like some people in this house. Sydney keluar untuk menenangkan diri. Nadia menyusulnya keluar sambil mendengarkan semua kekesalan yang diluapkan oleh Sydney. Once, I could feel like a build a shoot around me, the token curve model thrown in the mix to be inclusive. Untuk menenangkan suasana hati Sydney, kemudian Nadia memberikan sebatang anu, lalu pergi. Saat Sydney sedikit halu, dilihatnya di halaman depan ada sebuah mobil yang sedang terparkir. Sydney berjalan mendekat untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik mobil misterius tersebut. Yang terjadi malah Sydney ditodong senjata oleh pria bertopeng. Sambil ditodong, Sydney digiring menuju ke depan rumah model. Setibanya di dalam, keempat model langsung diringkus oleh kedua penyusup bertopeng ini. Mereka berdua mengumpulkan semua HP milik model-model itu. Salah satu dari penyusup ini ternyata seorang wanita, dan kita sebut saja dia Annie. Dan pria yang lain adalah bernama Thomas. Annie menyadari bahwa model masih tersisa satu orang yang belum tertangkap. Lalu dia menyuruh Thomas untuk segera menemukannya. Nadia berusaha melawan Thomas. Akan tetapi dari arah belakang dia berhasil diringkus oleh Annie. Kelima model berhasil dikumpulkan di ruang depan. Carla meludah tepat di wajah topeng Thomas. Kemudian mulut Carla dilakban agar tidak berulah lebih jauh. Thomas dan Annie masuk dalam percakapan. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka berlima akan tetap aman jika mengikuti semua yang mereka berdua katakan. Annie menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan tebusan, melainkan menginginkan uang dari para pengikut mereka dengan cara membuka donasi palsu dengan modus menggalang dana untuk kematian Bella yang dibagikan dari sosmed milik kelima model. Lalu, dana yang terkumpul akan disalurkan ke rekening milik Annie. Saat donasi sudah terkumpul $1 juta, dia akan melepaskan mereka berlima. Lalu, aksi pembajakan akun pun dilakukan. Dimulai dari HP Nadia, kemudian Joey, Carla, Sydney, dan Trudy.
Mereka masing-masing diminta memberikan password HP mereka. Passcode. Don't Zero. 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 Aksi mereka berdua mulai menunjukkan hasil. Jumlah saldo di akun donasi terus naik. Mereka berdua tidak membayangkan kalau para pengikut mereka akan melakukan apa saja yang diminta oleh kelima model itu. Shit, you're right. Their followers are doing anything for these bitches. Yeah, I know. Saat di perjalanan pulang, HP Stephen memberi notifikasi dari akun sosmed Nadia yang sedang meminta donasi. Lalu, itu membuat Stephen menjadi penasaran, karena sebelumnya Nadia tidak pernah membahas tentang kegiatan amal. Sudah 2 jam, Ani menunggu donasi terkumpul. Dia menjadi sangat emosi karena melihat hasil yang tidak menggembirakan. Kemudian dia berencana membuat aksi live dance dari salah seorang model untuk menarik donasi yang lebih besar. Alright, you wanna help out you and your friends? Huh? The more you give, the more you take, okay? Looks like you're in for a long... I'll do it. To get more followers, I would make twerk videos for attention. Trudy kemudian mengajukan diri agar dia yang akan live menari, agar semua ini bisa cepat selesai. Ani menyetujui, tetapi saat Trudy dilepas ikatannya, Ani memperingatkan Trudy agar jangan bertindak bodoh. Sayangnya, aksi live yang dilakukan Trudy hanya memperoleh $2.000. Ani menyuruh Trudy menghentikan aksi itu segera. Stop! How was that? Couple grand's not enough. Put your clothes back on. Kemudian Carla kembali mengajukan diri untuk melakukan aksi live. Saat Carla yang ingin menampilkan aksinya, Annie sendiri yang turun tangan untuk merekam Carla. Carla memiliki rencana untuk berteriak meminta tolong saat dia sedang live. Sialnya, saat Carla mengira dia direkam, ternyata Annie hanya mengetes keseriusan Carla. I need you to donate to this charity. Demar? Help! Call the police! We're being held hostage! Kemudian, aksi rebut-rebutan HP terjadi. Saat Carla meminta tolong di telepon, dengan sigap Annie memukul leher Carla, dan yang terjadi... We need help! Carla! Carla tewas di tempat akibat dari perbuatan Annie. Karena kejadian tersebut, kondisi di rumah itu semakin mencekam. Thomas ingin berhenti dari semua aksi gila yang telah mereka berdua lakukan. Tetapi Annie memohon untuk terus membantu dirinya demi mimpi mereka untuk keliling dunia dan menginap di Maladewa. Annie meminta 1 jam lagi mereka bertahan untuk mengumpulkan donasi. Lalu, ia juga berjanji setelah itu barulah ia akan mengakhiri ini semua. We're about to be paid. We're gonna travel the world in matching Gucci sweatsuits. We're gonna stay in one of those floating huts in the Maldives. Saat Thomas kembali masuk ke dalam, Annie mengirim pesan teks meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya yang bernama Philip untuk segera datang. Thomas memindahkan tubuh Carla ke garasi. Saat bersamaan, dari arah depan muncul sebuah mobil yang dikendarai oleh Steve. Dia datang kembali untuk berbicara langsung dengan Nadia, untuk menanyakan langsung soal donasi yang dia bagikan di sosmednya. Saat di pintu depan, Stephen sudah dicegat oleh Thomas. Thomas meminta Stephen untuk segera pulang, karena dia tidak mengetahui ada yang bernama Nadia di rumah itu. Will you just grab Nadia real quick? I want to talk to her. She isn't here. I think you got the wrong house, maybe. Stephen pergi dengan rasa curiga yang mendalam. Bagaimana mungkin Thomas berkata kalau dia salah rumah? Tanpa mengindahkan peringatan dari Thomas, Stephen pun berjalan mengendap-endap ke samping rumah. Di sanalah dia melihat Nadia dan teman-temannya sedang terikat. Sontak saja Stephen terkejut. Lalu, yang terjadi... Stephen baru saja berhasil melumpuhkan Thomas. Thomas disuruh untuk menjelaskan apa yang terjadi. Thomas juga meminta Annie untuk melepaskan ikatan pada tangan dan kaki Nadia, juga teman-temannya. Saat misi penyelamatan ini hampir berhasil, tiba-tiba dari arah luar, Stephen ditembak oleh Flop, saudara dari Annie.
Sydney sempat melawan dan menodongkan senjata ke arah Annie, namun semua itu sia-sia karena sudah ada Flip yang juga mengancam Sydney dari sisi lain. Karena perbuatan Sydney ini, dia diikat di luar. Sydney juga didorong Annie hingga terjatuh mengenai api unggun. Dari dalam rumah, Trudy, Nadia, dan Joey berusaha untuk mengambil senjata yang ada di atas meja. Saat Joey berhasil mendapatkan senjata itu, tiba-tiba Flip muncul dari arah belakang. Dan aksi Joey pun tertangkap basah oleh Flip. Mulut Joey kemudian dibungkam oleh Flip dengan kain serbet. Untungnya, saat itu Thomas datang dan berhasil menghentikan aksi yang dilakukan oleh Flip. Mendengar ada keributan, Annie pun juga ikut masuk. Lalu yang terjadi, perut Annie tertembak oleh peluru yang ditembak oleh Nadia. Semenjak kedatangan Flip, aksi yang dilakukan oleh Annie dan Thomas mulai keluar dari skenario awal. Satu persatu Sandra mulai menjadi korban. Flip mengambil alih kendali. Nadia, Trudy, dan Joey memikirkan cara untuk melepaskan tali yang mengikat mereka. Tiba-tiba Nadia teringat kalau di saku celananya terdapat korek. Lalu dia meminta Trudy untuk menjangkaunya. Dengan korek tersebut, tali berhasil dilepaskan. Setelah tali pengekang berhasil dilepas, Trudy berpura-pura memanggil Flip untuk membantunya melepaskan tali karena dia sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Saat Flip membungkuk dan ingin melepaskan talinya, lalu yang terjadi, Joey berhasil kabur. Dia mendapat serangan bertubi-tubi dari peluru Thomas, sampai akhirnya Joey pun terjatuh. Sin beralih keluar rumah, tempat di mana Sydney didorong ke api unggun. Beruntungnya, Sydney berhasil lolos dari kobaran api. Malah justru api membuka tali yang mengikatnya. Dari dalam rumah, Nadia berhasil kembali ditangkap oleh Flip. Flip juga berusaha mencari keberadaan Trudy. Saat Flip menemukan Trudy, yang terjadi, dia terlepas dari cengkraman Flip. Namun Flip yang kesal karena dilempar cobek langsung mengejar Trudy. Saat Trudy hampir melewati rolling door garasi, sialnya Trudy berhasil dilumpuhkan oleh Flip. Di lorong rumah, aksi baku hantam terjadi antara Nadia dan Annie. Beruntung saat itu Sydney datang untuk membantu Nadia. Akhirnya, Annie berhasil dilumpuhkan oleh Sydney. Saat Stephen ingin menyelamatkan kasihnya Annie, Stephen juga mendapat pukulan dari Sydney. Stephen menyerah dan dia diikat. Sydney memegang kendali dengan senjata yang dipegangnya. Sydney juga menyuruh Flip untuk menyerah. Namun, saat Sydney mencoba menembak Flip, pelurunya meleset. Dan sialnya, itu adalah peluru terakhir. Sontak saat itu juga Flip kembali mengambil senjata dari pinggangnya. Dan yang terjadi, You fucking shot at me! What are you gonna do? Oh shit! Sydney dibidik dengan jarak dekat. Nadia berlari untuk menyelamatkan diri. Saat itu dia menemukan pecahan gelas di lantai. Dengan sigap dia mencolok gelas itu ke arah mata Flip. Flip yang geram membalas aksi Nadia dengan mencolok perut Nadia berulang-ulang. Sin kembali keluar rumah. Ternyata Joey hanya berpura-pura tewas saat ditembak oleh Stephen. Joey berlari tertatih-tatih untuk meminta bantuan dari tetangga sekitar. Saat Joey kembali ke rumah, dia menemukan Nadia yang sudah terkulai lemas di ruang utama. Joey berkata kepada Nadia untuk bertahan karena polisi akan segera datang. Namun saat bersamaan Flip muncul dari lorong belakang. Dia bersiap untuk membuat hal yang sama kepada Joey. Saat Flip mendekat, tiba-tiba Thomas menggeser senjata ke arah Joey. Dan yang terjadi, Flip berhasil dilumpuhkan oleh Joey. Sekarang yang tersisa hanya Joey dan Thomas. Polisi datang dan semua korban dibawa ke ambulans. Namun anehnya tidak ditemukan tubuh dari Annie kekasih Thomas.
Lalu di akhir film diperlihatkan kalau Annie sedang berjalan mengendap-endap keluar dari rumah model tersebut. Terungkap juga sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata akun Good Guy adalah akun palsu milik Annie. Dia sengaja mengirim tautan link video agar Joey mengkliknya, sehingga otomatis Joey membagikan lokasi keberadaan mereka. Lalu film pun selesai. Pesan film ini bagus, agar kita harus lebih berhati-hati lagi saat menerima pesan masuk dari orang yang tidak dikenal. Oke, itu dulu film untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.